rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Menjua-jua, salam, selamat pagi kepada kita semua, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus, khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di Sapaan Teduh pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas penjagaan pemeliharaan Tuhan dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali oleh karena kasih sayang Tuhan. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami, terlebih dahulu kami mau datang ke hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat kepada hamba-Mu, sehingga hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan dalam Sapaan Teduh pagi ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya 40 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman yang menjadi nas renungan pagi hari ini adalah firman yang berisi keselamatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel yang masih tinggal di dalam pembuangan. Tuhan berfirman bahwa perhambaan mereka telah berakhir, bahwa kesalahan mereka telah diampuni, sebab mereka telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat dari segala dosa mereka. Di mana sebelum firman Tuhan yang menjadi renungan ini, orang-orang Israel di dalam pembuangan merasa dan berkata bahwa hidup mereka tersembunyi daripada Tuhan dan hak mereka tidak diperhatikan Allah. Mengapa mereka mempunyai perasaan dan berkata bahwa mereka tersembunyi daripada Tuhan dan hak mereka tidak diperhatikan oleh Tuhan? Dalam kesengsaraan, penderitaan yang mereka hadapi di tanah pembuangan oleh bangsa yang menawan mereka,
di sana mereka merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan mereka. Artinya bahwa seakan-akan Tuhan membiarkan mereka mengalami semua penindasan penderitaan itu. Ketidakadilan yang terjadi atas hidup mereka, seakan-akan Tuhan tidak memperdulikan mereka. Namun apa kata Tuhan atas perkataan mereka, atas perasaan mereka, bahwa mereka tersembunyi daripada Tuhan, bahwa Tuhan tidak memperhatikan hak-hak mereka. Nah, Allah mengatakan Dialah Allah yang kekal, Dialah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia tetap Allah, artinya bahwa Dia tetap sebagai Allah yang memperhatikan umatnya, dan Dia pasti akan datang untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Karena itulah di dalam nas renungan pagi ini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagaimanakah yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan dan akan mendapat kekuatan baru? Menanti-nantikan Tuhan artinya bahwa mereka percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berharap akan pertolongan Tuhan, dan mereka akan diselamatkan dari penindasan, dari penderitaan yang mereka alami. Nah, ketika mereka percaya, ketika mereka berharap kepada Tuhan, maka semangat mereka, kekuatan mereka akan menjadi semangat yang baru. Mengapa? Karena mereka tahu Allah itu berkuasa dan Dia pasti bertindak dan akan menyelamatkan mereka dari bangsa yang sedang menindas mereka. Nah, keyakinan yang teguh akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka, maka hal itu akan memberikan mereka secara spirit, secara rohani, sama seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya bahwa ketika mereka menanti-nantikan Tuhan, semangat untuk mengalami pertolongan Tuhan itu akan ada di dalam diri mereka, dan itu akan membuat mereka dapat terus melangkah, dapat terus berjalan, dapat terus melakukan aktivitas-aktivitas mereka sampai mereka akan melihat pertolongan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pagi ini? Yang pertama, bahwa kita pun dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tidak luput dari penderitaan, tidak luput dari persoalan. Bahkan mungkin ketidakadilan kita alami di dalam kehidupan kita. Dan pada saat seperti itu, kita mungkin juga mengalami sama seperti perasaan orang-orang Israel ketika di dalam pembuangan. Apakah Tuhan tersembunyi? Apakah Tuhan memperhatikan saya? Apakah Tuhan mampu menolong aku di dalam kesusahan dan penderitaanku? Dan hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, Tuhan itulah Allah. Dialah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia berkuasa untuk melepaskan dan menyelamatkan kita dari segala persoalan kita. Karena itu yang penting ialah nantikanlah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia memperhatikan kita, bahwa Dia akan datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dengan iman yang kokoh seperti itu, dengan pengharapan yang kuat kepada Tuhan seperti itu, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali
yang naik terbang. Masalah tidak akan membuat kita jatuh. Justru seperti Raja Wali, angin membuat dia semakin tinggi. Persoalan akan membuat kita semakin naik. Bukan berhenti, tetapi kita dapat berlari. Bukan berhenti, tapi kita dapat berjalan. Dan oleh pertolongan Tuhan, kita tidak akan merasakan lelah atau lesu. Melainkan dengan pertolongan Tuhan, kita dapat terus melangkah ke hari-hari depan. Inilah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Nantikan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, dan ketika kita percaya, ketika kita berharap, Tuhan akan memberi kekuatan baru kepada kita. Sehingga kita akan mampu terus berjalan, kita akan mampu terus berlari, sampai kita melihat penyelamatan, sampai kita mengalami kelepasan yang datangnya daripada Tuhan atas segala penderitaan, permasalahan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami, atas firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Ketika kami menanti-nantikan Engkau, percaya dan berharap akan pertolongan-Mu, maka kami akan melihat kelepasan, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, Engkau melihat bahwa dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini, kami tidak mungkin terlepas dari berbagai-bagai persoalan, ketidakadilan, dan hal-hal lainnya. Namun kami percaya Engkau senantiasa memperhatikan kami. Engkau senantiasa mau mengangkat kami naik lewat pergumulan-pergumulan kami, sampai kami melihat keselamatan, kelepasan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa buat orang tua kami, hamba-hambamu, pertua diaken yang sudah emeritus, para hambamu pendeta-pendeta yang telah pensiun. Biarlah di dalam usianya yang sudah lanjut, di dalam usianya yang sudah masuk ke kategori zaitun, kiranya sukacita damai sejahtera yang daripadamu tetap melimpahi, berkat kesehatan daripada Tuhan tetap atas mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka boleh terus mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gerejamu, dan kiranya keteladanan mereka juga boleh membangkitkan semangat orang-orang muda untuk terus setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh hamba-hambamu, seluruh jemaatmu dimanapun berada, khususnya di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, kami serahkan kepada kasih kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.